Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua belajar Flutter biar jadi mobile developer. Pada hari kedua ini saya belajar tentang widget dasar. Setelah kemarin saya belajar tentang uh, introduction ya. Kemudian saya membuat sebuah simple app atau aplikasi sederhana menggunakan Flutter, di mana kita hanya perlu menjalankan function run app uh, dan beberapa catatan penting yaitu apa ya, intinya dasar-dasarnya ya yang sudah dibahas. Kemudian pada kesempatan kali ini saya belajar tentang widget dasar. Oke, langsung saja. Widget dasar. Flutter menyediakan berbagai widget dasar yang sangat berguna. Berikut ini beberapa yang paling sering digunakan. Jadi Flutter memiliki banyak widget, tetapi ada beberapa widget dasar yang paling sering digunakan dan ini sangat powerful. Yang pertama ada teks. Widget teks memungkinkan Anda membuat teks dengan gaya yang dapat disesuaikan dalam aplikasi Anda. Nah, jadi ketika kita ingin membuat teks di dalam aplikasi Flutter kita bisa memanfaatkan widget teks. Kemudian ada row dan column. Widget row dan column memungkinkan Anda membuat tata letak yang fleksibel baik secara horizontal dalam kurung row maupun vertikal dalam kurung column. Kolumn, apa sih bacanya? Desainnya didasarkan pada model tata letak flexbox di web. Jadi di dalam web development itu ada materi ya untuk membuat layout halaman web. Dalam materi CSS itu ada yang namanya flexbox. Nah, di sana digunakan untuk membuat tampilan responsif dari sebuah web. Nah, jadi widget row dan column ini terinspirasi dari model layout dari flexbox di web. Dengan widget row dan column ini nantinya kita bisa membuat tata letak yang fleksibel juga seperti flexbox di web. Kemudian ada stack. Alih-alih mengatur widget secara linear, yaitu vertikal dan horizontal. Linear itu mungkin satu arah ya maksudnya. Widget stack memungkinkan Anda menumpuk widget di atas satu sama lain. Anda dapat menggunakan widget positioned untuk menempatkan widget dalam stack secara relatif terhadap atas, kanan, bawah, dan kiri dari stack. Stack ini didasarkan pada model tata letak posisi absolut di web. Jadi selain kita bisa mengatur tata letak secara linear atau mendatar, kita juga bisa mengatur tata letak widget berdasarkan tumpukan ya. Stack itu kan tumpukan, berdasarkan tumpukan. Misal jadi bisa dianalogikan seperti cat ya. Ketika kita mengecat sebuah bidang, kita bisa menumpuk satu warna di atas warna lain seperti itu. Jadi ini berguna nantinya ketika kita ingin mungkin membuat tombol atau apa seperti itu mungkin ya. Selanjutnya ada widget container. Widget container memungkinkan Anda membuat elemen visual berbentuk persegi panjang. Container dapat dihiasi dengan box decoration seperti latar belakang, garis, atau bayangan. Container juga memiliki margin, padding, dan batas ukuran. Selain itu, container dapat diubah menjadi bentuk 3 dimensi menggunakan metrik. Nah, widget yang terakhir ini adalah container, di mana kita bisa memberikan mendekorasi widget ini dengan background, garis, ataupun bayangan. Serta kita bisa memberikan margin, padding, serta batasan ukuran. Nah, widget container ini biasanya sih ya, kalau di dalam web development itu container digunakan untuk menjadi wadah dari suatu bagian. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini ada kertas seperti ini. Nah, ini di dalamnya kan ada tulisan. Nah, ini biasanya container. Seperti itu.
Berikut ini contoh kode sederhana yang mengimplementasikan widget di atas dan widget lainnya. Oke, di sini ada codingnya ya. Nah, jadi ini 4 widget ini adalah widget dasar yang paling sering digunakan di dalam sebuah aplikasi Flutter ya. Dan ini ada codingnya, contoh codingnya yang menggunakan widget-widget di atas. Kita langsung coba aja ya. Kita buat baru aja. Oke, seperti biasa untuk membuat sebuah project Flutter, kita cukup mengetikkan Ctrl Shift P. Flutter New Project, Application. Kita tuliskan, oke. Select a folder to create. Kita tuliskan namanya widget dasar. Biarkan dia mengenerate project Flutter-nya. Sebenarnya saya ingin mereview beberapa materi ya. Coba materi kemarin apa ya? Ingin memberikan not-not penting. Menerima sebuah widget. Nah, ini yang penting nih. Sepertinya belum ya. Oke, untuk penjelasan masing-masing widget ini sebenarnya ada detailnya ya, cuma sangat panjang. Jadi mungkin kita mengikuti materi yang ada di dokumentasi aja dulu. Nanti mungkin di dokumentasinya jika tidak dijelaskan secara mendalam kita bisa pelajari sendiri ya. Jadi jika kita lihat Flutter. Production. Nah, ini di sini itu untuk detailnya itu sebenarnya sangat banyak ya, nih. Sangat panjang. Nah, di sini kita bisa menggunakan banyak sekali widget nih. Classes, action. Tuh. Tapi kita mungkin mengikuti alur dari dokumentasi aja ya. Jadi bagaimana nanti arahnya pasti dia juga akan mengarah ke sana nantinya. Atau mungkin jika tidak ada di alur dokumentasi ini tidak dijelaskan secara rinci, kita nanti bisa belajar sendiri. Oke. Kenapa aku balik? Apakah projectnya sudah selesai? Oke, kita coba jalankan dulu. Kita Ctrl F5. Kita pakai yang 8G aja karena ya emulator saya masih error. Saya sudah mencoba beberapa cara dari GitHub tetapi tidak ada yang work. Ini kok tinggi banget. Kenapa ini sangat tinggi? Kita coba dulu tampilan di Windows Microsoft Edge. Oke, seperti biasa tampilan dari aplikasi default Laravel pasti adalah seperti ini, sebuah counter klik atau penghitung klik counter.
Kita biarkan saja. Kita F12. Tak. Ini apa sih? Sebenarnya bisa seperti ini. Ini adalah tampilan Android. Kita bisa, kenapa ini nggak mau? Misal, kekecilan. Nggak usah juga nggak apa-apa. Oke, kita ini berhentikan dulu aja. Kita tutup aja inspektornya. Terminal kita tutup. Seperti biasa kita akan hapus ya dari sini. Kita akan menyisakan run up ya. Kenapa? Karena sebenarnya Flutter itu hanya menjalankan function run up ya. Kita lihat kodenya, kita kembali di sini. Nah, bisa kita lihat. Oh, ternyata kita menghapus semuanya. Enggak run up, pasti ada dia ada di bawah. Jadi di sini pertama dia membuat sebuah kelas myAppbar, di mana myAppbar ini mengextend kelas stateless widget ya, seperti yang dijelaskan di sini ya. Saat menulis aplikasi Flutter, Anda biasanya akan membuat widget baru. Jadi kita membuat widget baru yang merupakan subclass dari stateless atau stateful widget. Dan jika kita lihat di sini, dia membuat sebuah widget di mana widget myAppbar ini merupakan subclass dari stateless widget. Nah, lalu dia, di kode ini saya sebenarnya masih belum paham ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kedepannya kita pahami sambil berjalan di cons myAppbar. Intinya dia di sini membuat sebuah seperti variabel ya mungkin ya. Dan di sini adalah require this title super key. Ini saya masih belum paham ini apa. Selanjutnya dia akan mengoverride function build ya, seperti yang dijelaskan di sini juga. Tugas utama dari widget adalah mengimplementasikan function build. Ya, jadi ketika kita membuat sebuah widget yang merupakan subclass dari status widget atau status widget, tugas utamanya adalah mengimplementasikan function build. Dan jika kita lihat di sini dia mengimplementasikan function build. Kemudian dia di sini mengembalikan return container. Nah, di sini kita menggunakan widget container. Bisa kita lihat di sini dia bisa menambahkan padding, tinggi, decoration, back decoration. Di sini ada colornya, warna ya. Kemudian di sini ada row nih, ini penggunaan row, widget row. Di mana dia memiliki children berupa icon button. Icon button ini sepertinya widget juga ya, widget icon button dengan properti icon, tooltip, icon menu, onPreset null. onPreset ini kayak apa sih ya namanya? Gestur ya, gestur. Kemudian expand. Nah, ini row kan dibagi 3 ya. Row kan berarti mengatur, kita kembali nih. Baik secara horizontal. Nah, berarti kan dia membuat layout secara horizontal. Jadi di row ini, di dalam widget row ini dia membuat sebuah layout secara horizontal. Oke, kita mungkin langsung coding aja ya, atau review kode dulu ya. Langsung coding aja. Ini biarkan aja, kita langsung ke sini. Pertama kita membuat sebuah widget myAppbar ya, di mana dia mengextend stateless widget. Oke. Kelas myAppbar. Loh,
bentar. Extends stateless. Nah, kita pakai yang ini. Seperti ini. Oh, ternyata dia langsung mengenerate, guys. Kalau mengenerate apa ya? Mengenerate ini nih. Jadi dia langsung otomatis membuat sebuah properti dan di sini dia. Kita coba lihat nih, di sini dia mengextend apa? Dia tidak mengextend. Bentar, extend class. Nah, ini buat apa? Extend class. Di sini langsung my abar di sini. Dia tidak mengextend kelas apa-apa lagi ya. Langsung aja di cons my abar. My abar. Di sini require this title, kemudian super key. Nah, di sini required $d. Kok pakai dolar sih? Emang pakai dolar ya? Enggak. Emang PHP. Title. Oke, seperti ini. Kemudian ini cuma mengextend satu kali ya, yaitu kelas abar. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita hanya mengoverride function build. Di sini kita sudah. Oke, di sini return container kita kasih tinggi, padding dan dekorasinya ya. Kemudian child. Hey, udah ada. Kita kasih 56. Selanjutnya kok hilang? Paddingnya kita kasih paddingnya berapa? Cons add inset symmetric. Apa ini? Ini sepertinya juga widget add inset symmetric. Nah, kita pakai yang ini. Itu berapa? Horizontal harus ditentukan juga sebenarnya ya. Arahnya atau directionnya. Loh, kok hilang? Selanjutnya kita kasih decoration box decoration colors blue ya. Oke, ini nggak pakai huruf besar tapi seperti ini. Nah, di sini bisa dikasih apa nih, 500. Itu untuk apa? Opacity kah? Nggak tahu ya, fungsinya sepertinya opacity. Kemudian di sini kita kasih child, kita bisa kasih child ya di sini. Aduh. Childnya itu row. Bentar, child seperti ini. Widget. Nah, childnya itu pertama di dalam kita akan membuat sebuah row. Nah, row seperti ini. Nah, setelah itu di dalam row kita buat children. Kalau child itu untuk satu anak, tapi kalau children itu untuk banyak anak. Seperti ini. Children. Lalu apa nih? Di sini kita buat cons icon. Nah, udah ada nih icon button. Oke, on presetnya kita 0. Ikonnya ini
icon menu, tik menu seperti ini ya. Selanjutnya ada tooltip menu navigasi. Tooltip itu keterangan yang muncul ketika mouse kita atau ketika mengklik suatu gambar ya atau suatu objek. Tooltipnya itu menu navigasi. Oke. Lanjutnya on presetnya udah 0 ya. On presetnya 0. 0 itu untuk menonaktifkan tombol. Oh, jadi ketika kita tidak ingin memfungsikan sebuah tombol, kita bisa setting ya jadi 0. Oke, sudah. Kemudian widget yang kedua ya itu sebentar. Ini kan icon button. Koma di sini kita tambahkan expanded. Nah, ini dia. Childnya apa nih? Childnya adalah title. Oke, seperti ini. Oke, cukup ya. Selanjutnya kita taruh widget yang ketiga adalah icon button lagi. Kita copy aja ya biar enggak kita copy aja, taruh sini icon button 0. Di sini adalah tooltipnya cari icon search. Ini search, kita ganti search ya. Bentar, icons. Oke, aku ada yang salah di sini ya. Ini harusnya tulisannya seperti ini. Icon pantesan menu. Nah, ini. Lalu yang ini kita sampai sini aja ya. Icon search. Ini adalah cari ya, ini. Oke, ini udah jadi untuk my upper. Ya, sebenarnya cuma seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah kita akan membuat sebuah widget my scaffold. Apa itu my scaffold dan apa itu my upper? Ya, kita juga masih belum paham, gak apa-apa. Ngoding aja dulu. Yang penting ngoding dulu. Oke, ini adalah kelas my upper. Kita seperti ini kan dulu biar tampilannya gak mengganggu. Oke. Selanjutnya kita bikin kelas my scaffold extensnya apa nih? Stateless widget. Oke, ini. Bentar, kenapa ini enggak kayak tadi? Stateless widget. Oke, dia nggak mau kayak tadi, nggak apa-apa. Ini langsung my scaffold ya. Lalu di sini seperti ini. Super key. Oke. Selanjutnya adalah kok dia nggak langsung bikin kayak tadi ya? Ini nggak apa. Kita override function build. Override. Ini bentar. Oh, R-nya 2. Seperti ini.
Ya, begitulah coding ya guys. Kalau kita kurang satu huruf aja bisa error. Jangankan satu huruf, satu titik aja bisa error. Widget build contact. Widget build build ya seperti ini. Loh, emang besar ya? Enggak, kok besar ini? Kok berubah jadi besar? Ini enggak jadi besar enggak ini? Sampai seperti ini. Build, nah sini build context ya. Kemudian ini adalah konteks seperti ini. Lalu di sini kita akan seperti itu. Oke, di sini masih ada error ya. Di sini ada 5 error. Nggak apa-apa, kita selesaikan dulu aja kodenya. Di sini dia akan mengembalikan sebuah material di mana dia memiliki child column. Nah, ini kolom nih, penggunaan kolom. Dia membuat layout secara vertikal. Di mana pada children pertama dia akan mengembalikan kelas myAppbar. Oh, ini title. Titelnya itu berupa widget tag. Oh, aku mau paham nih. Jadi widget tag ini dijadikan sebuah apa ya? Argumen ya untuk widget lain. I see. Oh iya. Bam. Jadi kan kita sebelumnya udah membuat widget myAppbar nih. Nah, di dalam scaffold ini dia kan membuat sebuah kolom atau layout secara vertikal. Nah, dalam widget kolom ini ada children-nya. Children itu berarti dia memiliki beberapa anak. Ada 2 nih. myAppbar sama expanded. Nah, yang expanded ini, yang myAppbar ini kan widget yang udah kita buat. Jadi dia di sini dijadikan sebuah argumen dalam widget lain. Artinya kita bisa menjadikan widget sebagai argumen dalam widget lain seperti itu. Oh iya. Nah, di sini kan title ya kan. Titlenya itu teks. Ini juga widget. Nah, jika kita lihat di myAppbar, nah kita lihat di sini nih, dia mengambil title, di mana titlenya kan dioper dari sini. Kayak gitu nggak sih ya? Mungkin kayak gitu ya, mungkin ya maksudnya. Aku juga belum paham. Tapi di sini time of context, time of context, primary text time title ntar. Kita tulis aja dulu ya kan, karena kita return material di sini. Return material. Kemudian di sini dia memiliki children. Ya kan? Oh, kenapa kayak gitu? Bukan kayak gitu, guys. Children-nya dia mengembalikan yang pertama adalah myAppbar nih. Nah, itu dia langsung mengembalikan titlenya di sini tapi widgetnya text. Nah, seperti ini. Kemudian tulisannya adalah contoh. Di materi judul contoh ya, di sini saya ganti contoh judul kayak gitu aja. Selanjutnya adalah stylenya, harus kita atur juga stylenya adalah time of contact. Aku nggak paham ini maksudnya apa. Time of contact, betul seperti itu. Primary text time text large.
primary text time, terus text title large, simpan dulu. Tapi kenapa ini nggak ke bawah? Ini kenapa nih? Harusnya dia ke bawah kayak gini, tapi kenapa ini nggak mau ke bawah? I don't know. Oke, kita langsung berikan koma aja ya. Nah, kita akan membuat widget kedua yaitu cons expanded, dimana childnya cuma berupa text center halo dunia. Center, widget center, kemudian dalamnya widget text. Ntar kasih child dong, child text halo guys, kita ganti ya, halo guys. Oke, ini sepertinya ada beberapa error ya, yang mana ini kok nggak ke bawah. Biasanya itu dia langsung ke bawah, langsung otomatis merapihkan kayak gitu ya. Tapi ini kenapa nggak merapihkan nih? I don't know. Kita coba time off. Ini masih benar. Oke lah, nggak apa-apa. Selanjutnya, nah ketika run up ini di sini dia mengembalikan widget material up. Kemudian title-nya ini apa nih maksudnya? Aku nggak tahu ya. Title-nya itu aplikasiku. Kemudian home-nya save area. Child-nya langsung dia mengembalikan my scaffold. Oke, di sini run up langsung dia cons material up ya, di sini. Material up, dimana title-nya dia adalah, kita samakan aja aplikasiku aja kayak gitu ya. Aplikasiku seperti ini. Kemudian parameter kedua apa nih? Ini bukan parameter kedua. Apa parameter kedua? Parameter kedua di sini adalah home ya. Home-nya adalah save area, childnya save area, mana childnya adalah my scaffold. Oke. Seperti ini kita simpan, tapi masih ada error ya. Kita nggak tahu mana nih errornya. Pertama di sini nih. Kenapa error? Aku agak curiga di sini ya. Nah, kalau mana? Enggak. Undefined name title. Ntar. Required this title. Parameter children is required. Children itu material, bentar. Return material child. Oh, ini kita child kolom dulu guys, pantesan aja.
Hey, bukan kayak gitu. Childnya itu kolom dulu. Pantesan. Nah, di dalam kolom baru kita mengembalikan children seperti ini. Kan? Nah, tapi masih ada error ya. Bentar. Child title ini di bagian mana sih? My Abar child title. Bentar. Oh, ini di bagian scaffold nih masih berantakan nih. Ada yang error di mana nih? Di sini ini udah otomatis, ini udah bagus nih. Biasanya kan kayak gini ini error. Class member ini mana? Oh, ini ya gini. Kayak udah errornya udah hilang satu ya. Ini maksudnya gimana ya? Coba kita kembali ke bagian my scaffold. Pertama adalah cons my scaffold super key. Bener ya. Class my scaffold extend status widget. Widget build contact. Oke, ini udah bener. Return material. Return material dimana childnya adalah kolom. Return material childnya kolom bener. Kemudian dalamnya children. Kenapa error ya? Masih error children. Lalu ada my Abar ya di sana sama expanded my Abar. My Abar ini kan. Lalu title, di dalamnya ada title, betul. Ini title text. Udah bener sih harusnya ini. Udah error ya. Bentar, kita buat kelas lagi aja di sini. Coba kita buat kelas. Kita ini sebenarnya kita coba ulangi dari sini ya. Coba ulangi dari sini deh. Ini sepertinya ada yang salah nih. Oke, kita coba ulangi. Kita bikin kelas my scaffold dimana dia akan mengextend stateless widget. Nah, harusnya kayak gini tadi. Oke, ini adalah stateless widget. Ini berarti my scaffold. Woi, kok hilang? Scaffold seperti ini. Bentar ya. Super key oke, override widget. Di sini returnnya adalah material ya. Material. Yang ini
Oke, selanjutnya adalah kita harus dimana ini adalah childnya kolom yang ini. Lalu dia memiliki children. Di dalam childrennya kita mengembalikan my abar ya. My abar, titlenya adalah contoh judul seperti ini. Kemudian parameter keduanya adalah style ya. Style simpan dulu deh. Style. Benar kan di sini kok nggak muncul ya? Bentar. Ini kan terusnya di bawah. Terus my upper ini bawahnya ini berarti children. Agak kolong ya hari ini. Nggak apa-apa. Seperti ini ya. Oh, mungkin style. Bentar, ini kok nggak mau ya. Teme off. Di sini adalah konteks, primary text theme, sama lagi title large. Simpan ya. Gak apa-apa, kita ada error dulu ya. Memang seperti ini dunia berkodingan memetik. Oke. Ini harusnya ke sini. Yang kolom sini. Malah errornya jadi tambah banyak. No problem. Oke, selanjutnya expanded. Ini udah bener ya. Dia sampai sini. Bentar, ini kok ada dua. Ini kok ada dua ya, my upper text. Oh, I see. Kenapa dia nggak mau? Karena di sini harusnya dia mengembalikan teks seperti ini. Baru ini dimasukkan. Yang ini nih, set X. Ya, maaf guys. Lupa. Kita coba. Udah bener ya. Title-nya teks. Udah bener sih harusnya. Push.
seperti ini. Nah, dia kan udah mengembalikan titelnya teks. Oke, my upper title text. Lalu cons expandednya expanded. Di sini childnya adalah center, dimana isinya adalah tag center, child lagi text. Isinya apa nih? Halo dunia. Halo dunia. Oke, tapi ini masih banyak banget error. Ini mana yang error lagi nih? Bentar. Kok masih error? Ya, pusing aku. Menurutku ini errornya masih di sebelah sini sih. Ini jadi kita ulangi aja nih. Dari my abar ya. Scaffold ini yang masih error nih. Build dan material ya. Kemudian child column. Ini dari dan material deh. Kita ini hapus. Menurutku ini errornya masih di sekitaran sini nih. Kenapa bisa error? Hapus dulu nih, bentar. Return material, build contact. Tapi udah bener, build contact, return material. Mana ini kan material di sini. Kemudian di sini dia harus childnya kolom, child kolom kayak gini kan. Ini udah simpan. Selanjutnya si dia kan memiliki children nih. Nah, childrennya yang pertama kan berupa my abar. Detailnya berupa widget text. Nah, misalnya berupa widget tag dengan isinya itu contoh judul. Oh, udah benar, simpan aja. Tapi ini kok ini kok nggak hot reload ya? Bentar. Ini childnya kolom, kemudian di sini ada childrennya. Pertama adalah my upper. Apa harus cons ya di sini ya? Enggak sih. My abar. Detailnya teks, judul contoh. Pusing ya. My abar, detailnya teks. Benar ini seperti ini. Harusnya dia otomatis guys. Tapi kenapa ini nggak otomatis? Oke, bentar ya guys, skip dulu. Bentar.
childrennya my upper sama expanded. Coba kayak gini dulu. Bentar. Ini jangan kasih my upper childrennya kayak gini dulu. Nah, children my upper kan sama bukan di sini. Expanded. Nah, ini simpan dulu nih. Masih bingung nih, yang mana nih yang salah nih. Expandednya childnya center. Dimana center ini childnya juga teksnya adalah hi guys. Oke. Tapi ini masih error. Mungkin di run up-nya ya, kita juga nggak tahu. Coba run up-nya. Cons material up, udah bener. Title-nya di sini aplikasiku. Home-nya save area child my scaffold. Sebenarnya ini nggak ada yang udah sama ya. Tapi kenapa error? Why error gitu loh. Kita langsung ke my up bar-nya coba nih, di sini kan udah bener nih. My up bar, title-nya teks ya. Yang ini dalam teksnya adalah teksnya adalah contoh judul. Kita coba run buat ulang ya. Nah, dia di sini kok nggak ngebuat ulang masalahnya. Kenapa gitu loh? Aku juga bingung. Kenapa nih guys? Kita coba nih, kita kopikan deh. Pusing aku dah. Oh, yang 4 udah benar nih. Kopikan deh dari sini deh. Coba ini jalan nggak? Maksudnya aku salahnya di mana gitu loh? Kok bisa salah? Nah, kalau ini nggak salah nih. Kenapa nih? Bentar. Masa iya aku buat dari awal ya? Ini kok bisa nggak salah? Ini salahnya di dua ini nih. Di my scaffold ini ada salah ini. Ini kayaknya udah benar, kan? Oh, di sini ada errornya adalah title is different and closing class. Coba kita ke title sini. My upper required this title. Udah sama tuh super key kan? Tuh udah sama nih. Oh, ini nih, aku tahu di sini nih. Ini nih. Fuck you, bitch. Harusnya. Nah, inilah begitulah guys. Kita harus final widget title. Tapi masih error. Oke, ini kita kelewat ya. Satu. Kemudian di mana lagi nih? Hal yang di sini sepertinya nggak ada yang kelewat deh, tapi kok masih error. Errornya itu di mana?
Nah, oke, di sini kita udah nggak ada error ya di my upper ya. Oh, ini nih, ini belum dihapus. Hahaha, udah nggak error. Dang ding dak ding dung ding dang ding dung dak ding dung ding dang ding dis cek dis dis cek dis. Kita coba ya kan, kita buildnya. Di sini kalau udah ada error itu udah nggak merah ya. Kalau masih merah itu masih error. Nah, ini kita udah nggak error. Jadi tadi kita ternyata kurang teliti di bagian ini nih. Ini sebenarnya saya juga belum tahu ya ini buat apa, kenapa harus ada final ya. Kalau di sini sih field di subclass widget selalu diberi tanda final. Nah, aku juga gak paham field di subclass widget harus diberi tanda final. Ini belum paham nih. Tapi ya udahlah ya, yang penting udah nggak ada error. Kita akan coba build. Apakah dia akan menampilkan error? Lumayan ya, lumayan lama ini untuk prosesnya. Udah jam setengah 4 aja. Aduh, sorry. Senggol guys. Dan seperti apakah tampilannya ya, Mas? Nah, kita kita hanya membuat sebuah aplikasi seperti ini ya. Tapi ternyata membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Ini ya, kita membuat sebuah aplikasi. Ya kemarin kita membuat aplikasi Hello World sederhana ya. Bedanya dengan sekarang apa? Di sini kita memiliki bar ya di sini ya. Di sini ada bar di mana di sini ada tombol navigasi, ada eh judulnya ya, judul navigasi. Di sini aja sebenarnya ini ada tombol search, ini ketutupan debug ini ya. Lalu untuk menunya kita menampilkan function hi guys. Ya, jadi aplikasi kita masih sangat sederhana dan kita sudah sangat pusing tadi ya ketika ada error, ternyata kurang teliti ya. Jadi begitulah dunia perkodingan, itu harus sangat teliti. Bahkan ketika saya menghapuskan satu ini aja nih, satu koma, dia akan menampilkan error. Dan apa yang terjadi pada kita, ketika kita run build, enggak error ya, biasanya ada error. Asli ini ada error nih, kalau di itu sebenarnya dia ada error ya. Mungkin untuk hari kedua ini sampai di sini dulu. Untuk besok saya akan lanjut. Oh, bentar, kita lanjutkan ini dulu nih. Oh, ini nih, pastikan uses material design through pada field pubspec.yaml flutter Anda. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan seperangkat icon material yang telah ditentukan sebelumnya dan merupakan ide yang bagus untuk menyertakan baris ini jika Anda menggunakan material library. Kita harus pastikan dulu bahwa ini uses material design itu bernilai true. Kita pergi ke pubspec.yaml. Uses material design, mana nih uses material design? Nah, ini udah bener ya. Emang kalau false itu kenapa ya? Kita coba ganti false. Simpan. Sebenarnya nggak ada ngaruh ya. Atau memang belum, aku juga nggak tahu. Ini true aja udah. Nah, banyak widget desain material perlu berada di dalam material app. Nah, ini material app. Agar dapat ditampilkan dengan benar dan mewarisi data tema. Jadi pastikan aplikasi Anda dijalankan menggunakan material app. Oh, jadi ini nih, yang ini nih material app. Widget My App Bar membuat kontainer dengan tinggi 56 pixel. Oh, ini dia penjelasannya ya. Widget My App Bar membuat kontainer dengan tinggi 56 pixel yang tidak tergantung pada perangkat. Oke. Jadi dia mandiri ya artinya. Dan memiliki padding internal 8 pixel di kiri dan kanan. Jadi ini mana tadi? Nah, ini dia membuat sebuah kontainer dengan tingginya 56, kemudian padding di kanan kiri, berarti edge inside ini kanan kiri horizontal 8 pixel.
Kemudian di dalam kontainer MyAbar menggunakan tata letak row untuk mengatur anak-anaknya. Ya betul ya, di mana tadi? Nah, ini dia. Eh, ya Allah, batunya habis. Jadi dia pakai row ya di. Nah, dia pakai row nih. Dia dan row itu memiliki banyak anak, 3 anak di sini ya, yaitu yang pertama untuk icon menu, yang kedua untuk judulnya, yang terakhir untuk icon button. Kembali lagi. Anaknya berada di tengah, yaitu widget title ditandai sebagai expanded, yang berarti widget ini akan melebar untuk mengisi sisa ruang yang belum terpakai oleh anak yang lain. Oh, jadi expanded itu digunakan untuk mengisi sisa ruang yang tidak digunakan oleh widget lain ya, ini seperti itu. Anda dapat memiliki beberapa anak expanded yang dapat menentukan rasio penggunaan ruang yang tersedia dengan menggunakan argumen flex. Nah, ini nanti mungkin dibahas di depan ya, karena tadi kita hanya memiliki satu expand aja. Widget my scaffold mengatur anak-anaknya dalam kolom vertikal di bagian atas kolom. Di bagian atas kolom, ia menempatkan MyAbar dan mengoperkan widget text sebagai judul. Teknik ini memungkinkan Anda untuk membuat widget yang fleksibel dan dapat digunakan kembali. Bentar. My scaffold ya, berarti yang ini. Dia mengoperkan. Oh, bentar. Ini kan MyAbar mana nih? Title ya. Oh, mungkin di sini ya, ambil dari sini ya. Oh, I see ya. Terakhir, My scaffold menggunakan expanded untuk mengisi sisa ruang dengan bagian utama yang berisi pesan di tengah untuk informasi bila. Ntar ada tamu. Nah, ini dia tamunya guys. Jam 3:30 duduk-duduk pintu minta makan. Bentar makan. Nah, oke, jadi intinya seperti itu ya guys. Dan ini udah selesai ya. Oke, mungkin untuk hari kedua ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Sudah lumayan pusing ternyata untuk errornya ya, karena kurang teliti. Dan sampai jumpa di hari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.